Bapak Ibu sekalian umat Tuhan. Shalom buat kita semua. Sukacita Allah menjadi milik kita semua. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube dan yang mendengarkan lewat radio kami di C4 FM, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang kami puja, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang ajaib bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Engkau kami tidak ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati nafas-Mu yang luar biasa. Sebabnya Tuhan kami datang saat ini untuk menyembah-Mu, meninggikan Engkau Juru Selamat kami. Kami mau mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang kami tahu ibadah ini Engkau bertakhta atas pujian-pujian kami. Yang kami tahu saudara-saudara yang kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah mati dan yang telah hidup, yang telah mengalahkan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami puja, Bapa yang kami tinggikan, Juru Selamat kami yang agung, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Kami mau terus berglori hanya bagi-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan misi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami tahu Tuhan berkat datang daripada-Mu. Dan kami yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan terus melimpahi kami dengan berkat-berkat Bapa yang terbaik. Bapa terima kasih. Biar persembahan ini Tuhan mulai dipergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Pelebaran Injil di muka bumi ini terus berjalan hanya untuk kemuliaan Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti oleh apapun, karena kami tahu Allah kami bekerja sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Setelah persembahan misi ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami tahu apa yang Dia sampaikan di saat ini adalah yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan firman ini akan menguatkan kami, akan membalut setiap hati, akan meneguhkan setiap kami, sehingga kami tidak akan pernah goyah oleh apapun. Dan kami tahu Engkau Allah yang selalu ada bagi kami dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus berdoa Tuhan untuk umat Tuhan di tempat ini, untuk jemaat Tuhan GPI 4 Jayapura, terkhusus buat Ibu Gembala kami. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna, dan tangan-Mu yang ajaib itu telah menjamahnya dan memulihkannya secara total dan sempurna.
sempurna. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua saudara-saudara kami Tuhan, kami tahu mereka pun menerima jamahan yang sama. Mereka dipulihkan, disembuhkan total sempurna. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami siap menabur di ladang-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Sehelai rambut di kepala kami pun jatuh. Tidak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang peduli. Engkau baik. Musim akan selalu berganti. Namun kasih Tuhan abadi bagi kami.
saudara-saudari jemaat 24 yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara streaming, baik lewat YouTube maupun lewat radio di C4 FM 88,5. Saya percaya kita semua ada karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita boleh ada semua karena cinta Tuhan yang dahsyat buat kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Penolong yang Setia. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dan cinta-Mu buat kami pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah secara streaming. Kami percaya hadirat Tuhan melawat setiap kami, semua yang ada di rumah, semua yang mengikuti secara radio, mendengarkan radio. Kami percaya lawatan Tuhan tidak terbatas. Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Engkau hiburkan. Dan kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah kehidupan kami, yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara streaming, mari bersama-sama kita membaca Alkitab. Kita buka di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Firman Tuhan berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca memberikan kekuatan buat kita. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku." Dan kalau kita sebagai orang percaya, pasti kita akan menuruti perintah Tuhan. Amin. Dan kita akan melakukan apa yang berkenan di hadirat Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Katakan, seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena memang dunia tidak melihat Dia, dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang datang kepada kita mengingatkan kita kembali bahwa ada penolong yang setia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Penolong ini yang menyertai kita. Penolong ini adalah Roh kebenaran. Penolong ini adalah Roh Kristus yang akan diam di dalam kita, yang akan menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang mengalami resesi, di tengah-tengah kondisi dunia oleh karena pandemi COVID-19, telah terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Dan dalam catatan terakhir disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sampai dengan kuartal 3 ini pun akan minus. Dan ini tentu akan berdampak sampai akan terjadi yang namanya resesi ekonomi. Ada beberapa negara yang sudah nyatakan bahwa mereka mengalami resesi secara ekonomi. Resesi ini akan menyebabkan kondisi kemiskinan akan semakin meningkat. Pengangguran otomatis akan terjadi, karena perusahaan-perusahaan tidak mampu untuk membiayai operasionalnya, sehingga terjadi pengurangan karyawan, menjadi PHK. Ya kan, kemampuan daya beli masyarakat menjadi turun, terjadi deviasi, dan nantinya akan memicu kepada inflasi, tingkat kenaikan harga yang melambung dengan tinggi. Terjadi perkara-perkara yang sukar dan sulit di tengah-tengah dunia hari-hari ini.
Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan Yesus katakan, engkau akan menerima penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dia akan menyertai saudara, dia akan menyertai saya, dia akan berdiam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Nah, tentu kita mau terus hidup di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Tentu perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, proses itu akan terus terjadi. Hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami krisis atau sedang mengalami resesi, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika kita boleh ada, kita boleh hidup sampai dengan saat ini karena anugerah dan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, agar pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya itu semakin sempurna, ada beberapa poin yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Poin yang pertama adalah, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti firman Tuhan ini secara streaming. Poin yang pertama adalah, pastikan kita terus membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh. Sekali lagi saya katakan, pastikan kita membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Sehingga ketika ada badai, ada topan, ada angin ribut yang datang, yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa berdiri teguh. Ada pencobaan, ada pergumulan, ada air mata, kita akan tetap bisa berdiri teguh di atas batu karang yang teguh. Karena kita pastikan dasar kehidupan kita ada di atas batu karang itu. Amin. Kita akan membaca di dalam Matius 7. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tentang dua macam dasar. 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Amin. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di tengah-tengah keadaan yang semakin berat, ketika kita mau melihat pertolongan Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, penolong yang setia itu ada menyertai kita, kita menjadi orang percaya, mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, pastikan rumah rohani kita terbangun di atas batu karang yang teguh. Apa yang dikatakan? Ketika ada di atas batu karang, ketika ada hujan, ketika terjadi banjir, ketika angin melanda rumah kita, rumah rohani kita, kehidupan kita, maka kita akan tetap bisa berdiri. Rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Itu dikatakan orang-orang yang bijaksana. Saya percaya kita mau menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, pastikan rumah rohani kita terus berdiri di atas batu karang yang teguh, berdiri di atas Yesus Kristus sebagai fondasi batu karang itu. Amin. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai kita mengalami kerusakan yang hebat. Jangan sampai rumah rohani kita rubuh. Dalam perjalanan pengiringan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita menjadi lemah. Kita sudah memulai di dalam roh, mengakhirinya di dalam daging. Rumah rohani kita menjadi runtuh ketika ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi yang semakin berat, dan kita melihat pertolongan Tuhan itu jauh. Akhirnya kita salah mengambil langkah dalam kehidupan kita. Saya mau katakan pada pagi hari ini buat semua jemaat Tuhan GBI 24 yang Tuhan Yesus kasih, pastikan rumah rohani kita terus terbangun kuat di atas batu karang yang teguh. Amin. Sehingga ketika ada angin, ketika ada badai, ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, kita akan tetap berdiri teguh. Amin. Kita akan tetap berdiri kokoh. Haleluya. Kita membaca di dalam Matius 16. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan bukan itu saja, dikatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Amin, jemaat. Amin, umat Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada kunci yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita berada di atas batu karang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar batu karang itu, maka alam maut tidak akan menguasainya. Artinya ada pertolongan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, tetapi membuat kita tetap berdiri kokoh ketika ada angin badai, yang seperti firman Tuhan yang kita setelah baca di dalam Matius 7. Dan bukan itu saja, Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada umatnya, kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Amin. Nah, sebelumnya Tuhan bertanya ketika mereka tiba di Kaisarea, Tuhan bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang berkata bahwa engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa jawab Simon Petrus? Simon Petrus tadi menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, perjalanan hidup kita harus berjalan mendengarkan apa kata Bapa buat kita. Ini rahasianya. Perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit, kondisi yang semakin memberatkan dunia ini, kita akan tetap berdiri kokoh teguh dalam pertolongan Tuhan lewat kuasa kebenarannya, kuasa Roh Kudusnya dalam kehidupan kita menjadi dahsyat. Kalau kita berjalan menyelaraskan hati, pikiran kita melekat kepada Tuhan, dan kita akan bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang, siapa anak manusia itu? Ada yang bilang kau salah seorang nabi, ada yang bilang kau Yeremia, ada yang bilang kau Elia. Tetapi ketika Tuhan Yesus tanya sekali lagi, Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapakku di sorga yang mengatakan itu kepadamu. Kita berjalan sebagai anak Tuhan, jangan berjalan berdasarkan apa kata orang. Amin. Kita berjalan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari berjalan berdasarkan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari berjalan berdasarkan apa kata Yesus di dalam kehidupanmu. Apa kata Tuhan kepadamu, itu yang lebih penting. Kenapa kalau kita berjalan mendengarkan apa kata orang, kita akan mudah kecewa. Kalau kita berjalan mendengarkan apa kata orang, oh kok tuh sekarang begini, kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada umat Tuhan pada pagi hari ini, dengarkan bahwa berjalanlah berdasarkan apa kata Tuhan buat engkau. Amin. Apa kata Tuhan buat anak-anakmu? Apa kata Tuhan buat keluargamu?
Apa kata Tuhan buat pekerjaanmu? Berjalanlah dengan Tuhan. Berjalanlah dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mengikuti apa kata Tuhan dalam kehidupan kita, bukan apa kata orang. Kalau orang bilang ke orang gagal, katakan saya orang yang berhasil karena Yesus. Kalau orang yang berkata bisnismu sudah hancur, katakan bisnis saya terus maju. Walaupun saat ini kelihatannya sedang suram, walaupun saat ini kelihatannya sedang sulit, tapi katakan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Berjalanlah dengan apa kata firman, apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan mendengarkan apa kata Bapa dalam hidup kita, apa kata firman Tuhan, maka disitulah kita sedang berjalan di atas batu karang yang teguh. Disitulah kita tetap kokoh, disitulah kita tetap kuat, disitulah kita akan melihat walaupun pelangi itu tidak kelihatan, tapi kita percaya setelah badai pasti ada pelangi yang Tuhan berikan buat kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Ada mujizat-mujizat dan karya-karya Tuhan yang dahsyat. Jadi mari poin yang pertama tadi, membangun di atas batu karang. Dan pastikan kau berjalan bukan menurut apa kata orang. Apa kata orang tentang Yesus itu semua salah. Bilang dia nabi, bilang dia salah seorang dari para nabi, bilang dia itu Yeremia, itu salah semua. Tapi kalau kita mendengarkan apa kata Tuhan, maka itu pasti tidak akan pernah salah. Amin. Haleluya. Kemudian poin yang kedua, ya, agar penolong itu nyata dalam kehidupan kita, pastikan hidup kita dipimpin oleh penolong itu. Ya, pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu Roh penolong yang tadi kita telah baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-26 mengatakan bahwa Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Ini saya mengingatkan kita kembali, merefresh kita kembali. Sebenarnya firman Tuhan ini sudah datang kepada kita, tetapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di dalam kondisi seperti ini, ketika kita telah berdiri membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh, Tuhan mau hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan mau penolong itu nyata menyertai kehidupan kita dalam seluruh aktivitas kita. Yang kedua tadi, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Apa yang sudah Bapa ajarkan, apa yang sudah kita terima di rumah Tuhan, apa yang kita sudah diajarkan oleh gembala senior kita, apa yang sudah diajarkan oleh jemaat di GBI Dokeempat, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian di dalam Roma 8 ayat 16, ya, bahwa Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita kalau kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita nggak perlu membuktikan kepada orang lain tentang siapa kita, tetapi ketika orang melihat ada kesaksian roh di dalam kehidupan kita, roh itu sendiri yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Dan penolong ini dia juga membantu kita di dalam berdoa. Ya, itu semua kita bisa baca di dalam kitab Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa berdoa. Dan Allah Bapa itu mengerti maksud roh itu, bahwa dia berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bapa. Dia mengerti, dia berdoa untuk setiap kita. Karena kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Ada kalanya memang ketika kita mau berdoa, kita nggak tahu mau doa apa lagi. Tapi terkadang waktu kita berdoa, Roh Kudus menuntun kita. Kita bisa berdoa di dalam roh. Saudara yang punya karunia berbahasa roh bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara sedang membangun manusia rohanimu. Amin. Jadi poin yang kedua ini, mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 4 hal. Yang pertama adalah Roh Kudus itu menolong. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajarkan. Yang ketiga, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang keempat, Roh Kudus itu membantu kita di dalam berdoa. Amin. Penolong yang luar biasa, penolong yang dahsyat, penolong yang ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Oleh karena itu poin yang ketiga, kalau kita mau berjalan terus di dalam pertolongan penolong yang sejati dalam kehidupan kita, di mana kita membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh dipimpin oleh Roh Kudus, praktisnya adalah kita harus percaya, kita harus mengasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, makanya kata Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintahku. Oleh karena itu apa yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin di Doa4 lewat firman Tuhan dari minggu-minggu kemarin yang telah didengarkan, mari kita melakukannya. Kita percaya dan kita melakukannya. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita, akan semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita akan terus berdiri teguh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka disitulah kita akan masuk dalam dimensi roh yang luar biasa. Kita akan masuk dalam dimensi roh, di mana kita ada di dalam Spirit of Christ, Spirit daripada Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kita. Nah, hal-hal penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau dia ada pribadi, kita akan tahu bahwa dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Amin. Coba mari kita buka di dalam kitab Roma 8. Roma 8 kita buka. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup, Ia telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Jadi memikirkan apa yang ada dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Di dalam Roma 8 ini adalah perikop yang berbicara tentang hidup oleh roh. Jadi kalau kita mau ada di dalam dimensi roh, mari kita melangkah bersama dengan Roh Kudus, bergaul bersama dengan Roh Kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa kalau kita hidup oleh roh, adalah kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Sebab mereka, ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika ada pikiran roh di dalam kehidupan kita, maka akan timbul keinginan roh. Dan keinginan roh yang menguasai kita itu akan memberikan kita kehidupan. Itu akan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Jadi mari berjalanlah dalam dimensi roh, bergaul dengan Roh Kudus. Kemudian yang berikut, praktisnya adalah mari menciptakan atmosfer rohani di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Roh Kudus itu sangat senang dengan atmosfer rohani ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan lagu-lagu rohani pagi-pagi, ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang meneguhkan kita, yang membuat kita semakin mencintai Tuhan, seperti pujian yang mengatakan bahwa penolong yang selalu setia memenuhi kehidupanku, tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Ya, kira-kira kata-katanya seperti itu. Tuhan Yesus penolong yang setia, yang menyertai kita. Amin. Oleh karena itu ciptakan atmosfer rohani di rumah. Dengarkan lagu rohani, ya, sambil bersih-bersih rumah, mama-mama sambil bersih rumah, memuji Tuhan. Amin. Kalau ada hal-hal yang memicu, hal yang membuat bisa menjadi ribut di rumah, lebih memilih untuk meredam segala keadaan, menguasai diri, tenang. Amin. Ya, ciptakan hal-hal atmosfer yang rohani. Ya, kemudian mencintai kebenaran. Yang tadi sudah saya katakan juga. Ya, jadi hidup dalam dimensi roh itu pertama tadi bergaul dengan Roh Kudus, kedua menciptakan atmosfer rohani, yang ketiga mencintai kebenaran. Jadi ada waktu di mana kita berkualitas punya waktu dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menjadi rema. Firman yang tadinya kata-kata yang logos, yang biasa, tapi ketika kita membaca, kita mendapatkan sesuatu rema, firman yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang berikut, kita ketika melayani Tuhan, kita melayani dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Dengan karunia hikmat, pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, mujizat, itu menyertai pelayanan kita di 24. Dan saya percaya perkara-perkara dahsyat itu akan nyata di tengah-tengah kita. Ya, oleh karena itu saya ulangi kembali lagi. Poin yang pertama, agar penolong itu semakin setia, mari kita berdiri teguh di atas batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kedua, mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah hidup kita ada di dalam dimensinya yang luar biasa. Yang ketiga, kita percaya dan kita terus mengasihi Tuhan, dan biarlah kita bergaul dengan Roh Kudus, mencintai kebenaran, menciptakan atmosfer rohani, dan kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Amin, umat Tuhan. Ayat terakhir kita baca di dalam Roma 8 ayat 14 dan 17. Mari kita baca sama-sama ya, yang dari rumah. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 14. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Loncat ayat 17 sama-sama 1, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ayat terakhir yang kita baca ini mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Oleh karena itu penolong itu semakin nyata ketika kita berdiri teguh di atas batu karang, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita percaya dan kita melakukan firman dan mengasihi Tuhan. Hidup kita terbawa dan masuk dalam sebuah dimensi roh, di mana dalam dimensi roh itu kita semakin bergaul akrab dengan Roh Kudus bersama dengan Tuhan. Kita bisa menciptakan atmosfer rohani di rumah kita, di tempat kerja kita, dalam aktivitas kita. Kita terbawa di dalam suasana atmosfer rohani yang dahsyat. Ya, kita semakin mencintai kebenaran. Kita melayani di mana-mana dengan karunia-karunia roh yang semakin nyata. Dan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, apa yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan kita tidak menerima roh yang membuat kita takut. Banyak orang takut, tapi saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak menerima roh yang membuat kita takut.
Kita tidak menerima roh yang memperbudak kita, yang membuat kita menjadi takut. Apapun yang menjadi ketakutan saudara, pastikan saudara tidak menerima roh yang memperbudak saudara, tetapi engkau menerima roh yang menjadikan saudara dan saya anak Allah. Amin. Katakan, saya adalah anak Allah. Katakan, kalau roh Tuhan itu nyata memimpin saya adalah anak Allah. Amin. Dan jikalau kita adalah anak, apa dikatakan firman Tuhan ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita berjalan dalam proses Tuhan, kita menderita, tapi pertolongan Tuhan itu semakin nyata, dan akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, umat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa penolong yang setia itu ada buat kita. Mari kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman-Nya, minta kekuatan roh Tuhan. Kita pastikan hidup kita terus dibangun di dalam dasar yang kokoh dan teguh itu. Manifestasi kuasa Roh Kudus semakin nyata, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang semakin sempurna di atas kehidupan saudara dan saya. Kita dibawa Tuhan masuk dalam dimensi roh yang luar biasa, di mana kita semakin akrab dengan Roh Kudus, berjalan dengan pikiran roh, berjalan dengan keinginan roh, melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bicara. Kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Pelayanan kita bukan pelayanan yang biasa-biasa, tetapi pelayanan kita mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus, sehingga tidak terjadi sebuah pelayanan yang sifatnya rutinitas, tetapi kita bergerak dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Amin. Dan hidup kita tercipta atmosfer rohani yang luar biasa. Kita semakin mengerti firman Tuhan yang tersembunyi itu disingkapkan buat anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Selubung itu dibukakan, selubung itu disingkapkan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Mencintai kebenaran, mencintai firman Tuhan yang menjadi kebenaran. Banyak firman Tuhan yang dibukakan, yang disingkapkan di tengah-tengah jemaat. Luar biasa. Dan kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia roh yang semakin nyata di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris Tuhan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan itu secara sempurna, dan kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mahkota kehidupan, mahkota yang abadi, mahkota kebenaran itu menjadi milik saudara dan saya. Semuanya bagi Tuhan, untuk Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan membawa kita dalam kemenangan. Dalam situasi yang sulit, ketika ada penolong yang setia, kita akan tetap bisa berdiri teguh dalam menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus mengasihi jemaat sekalian. Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Mari terus maju di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus maju di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang sangat mengasihi saya, sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi kita semua, jemaat GB 24. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami. Kami percaya kami berjalan dalam pertolongan Tuhan yang sempurna, penolong yang menyertai kami, penolong yang ada bersama-sama dengan kami, penolong yang setia dalam hidup kami. Ajar kami terus membangun rumah rohani kami di atas batu karang yang teguh. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, sehingga dimensi roh itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin akrab dengan Tuhan. Hidup kami semakin mencintai kebenaran. Hidup kami terus terbawa dalam atmosfer Roh Kudus yang nyata, rohani yang luar biasa. Dan hidup kami melayani dengan rupa-rupa karunia yang semakin nyata atas kami. Biarlah kasih Tuhan itu sempurna atas kami Tuhan. Jadikan kami anak Allah, karena kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan semakin sempurna. Saya percaya dan berdoa untuk semua yang mengikuti ibadah ini secara streaming,
maupun secara radio Tuhan. Kau memberkati, percaya mujizat kesembuhan telah terjadi. Sukacita yang baru Tuhan, bangkitkan Tuhan, berikan bagi anak-anak-Mu. Yang lemah telah menerima kekuatan firman, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya firman yang telah ditaburkan menguatkan kita semua. Mari tetap berjalan sesuai dengan apa kata firman, dan kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, makanan rohani yang telah menguatkan kami dan meneguhkan hati kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya dia dipakai dengan luar biasa, keluarganya diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Lumbung-lumbung kami akan terus terisi oleh rahmat dan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Engkau sobat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, selalu ada dalam situasi dan keadaan apa. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Dan puji nama Tuhan, kita di hari ini kembali boleh ada di dalam ibadah raya kita. Saya percaya umat Tuhan yang ada di rumah telah diberkati dengan luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama, yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Dan mohon perhatian untuk beberapa penyampaian bagi Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah. Yang pertama, untuk ibadah raya kita kedua hari ini, kita akan ikuti melalui Radio DC4 pada jam 18.00. Silakan umat Tuhan yang ada di rumah untuk membuka Radio DC4 kita untuk mengikuti ibadah raya kita kedua. Yang berikutnya, untuk informasi ibadah raya kita di sepanjang bulan Agustus ini, kita tetap akan mengikutinya melalui link YouTube dan Radio DC4. Kemungkinan nanti pada bulan September kita akan evaluasi bersama untuk kita kembali boleh ada di dalam ibadah secara offline di gereja. Namun untuk informasi itu kami akan beritahukan kepada umat Tuhan melalui grup gereja ataupun melalui PKS Komsel masing-masing. Informasi untuk doa malam kita, masih umat Tuhan mengikutinya di rumah masing-masing pada jam 7 malam sampai dengan selesai. Umat Tuhan, mari kita terus membangun mesbah doa keluarga kita untuk kita terus menopang pelayanan di gereja kita GBI 24. Dan informasi berikutnya untuk doa puasa pada hari Sabtu, kita mulai dari jam 10, kita akan mengikutinya dengan link Zoom. Namun untuk ID meetingnya dan passwordnya nanti kita akan masukkan di dalam grup gereja pada hari Sabtu pagi, sehingga umat Tuhan di rumah dapat mengikuti ibadah puasa melalui Zoom. Berikutnya, umat Tuhan yang di rumah, mari kita terus topang doa untuk Ibu Gembala kita yang saat ini sudah semakin dipulihkan Tuhan. Kita percaya semua proses pemulihan Ibu Gembala akan tetap sempurna Tuhan kerjakan, dan pada hari yang Tuhan tentukan tentunya Ibu Gembala akan bersama-sama dengan kita di Jayapura dalam pelayanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Konsentrasi, kita berikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya.
Tuhan telah menyertai dan memimpin kami. Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu PDM Johan Titalei. Mari Tuhan, pengurapan yang khusus turun atas dia. Biar Tuhan sertai, pimpin dia terus Bapa di dalam setiap pelayanannya. Tuhan mengurapi, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan hikmat, otoritas kuasa-Mu turun atas dia. Berkati dia dalam pekerjaannya, berkati dia dalam rumah tangganya, berkati istri dan anaknya. Tuhan terus melindungi keluar masuk mereka, menuntun mereka hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat semua umat-Mu Tuhan yang mengambil ibadah dalam minggu ini. Tuhan mengurapi, memberkati mereka. Biar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang siap Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, yang siap untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka terus Bapa di dalam sepekan ini. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan kesatuan hati buat setiap rumah tangga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rencana si jahat, si iblis yang ingin merusak damai sejahtera, yang ingin merusak keluarga daripada umat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar keakuran terus turun atas setiap keluarga-keluarga, kesatuan hati turun atas setiap keluarga-keluarga, memberkati, menyertai mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati setiap keluar masuk mereka, dan Tuhan memberkati anak-anak mereka, baik dalam sekolah mereka, studi mereka, maupun dalam pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan tangannya, mari Tuhan buat berhasil. Hikmat, kepintaran, kekuatan, kesehatan terbaik turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Gembala kami, Pendeta Marta Demanik Tuhan, yang saat ini berada di luar Papua, yang bersama dengan anak-anaknya. Mari Tuhan sertai dia, mari Tuhan urapi dia, sempurnakan terus kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus memakai dia dengan luar biasa Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Kekuatan dan hikmat yang terbaik turun atasnya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keempat anak-anaknya Tuhan, Lando, Dita, Bastian, dan Mungaran. Kekuatan, kesehatan yang sempurna turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka di dalam setiap studi mereka. Tuhan terus memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati setiap aktivitas mereka. Dan kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biar dalam perlindungan penguasaan Tuhan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan telah memberikan usia 1 tahun kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka orang-orang yang setia, orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh Tuhan mengiring Tuhan, sehingga mereka akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam studi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun perkawinan juga Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang merayakannya Tuhan, yang dalam sepekan ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan Tuhan rumah tangga yang kokoh, yang kuat terus Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua Tuhan, semua anak-anak-Mu yang melayani, baik Tuhan musik leader, tim musik, singer, maupun tim multimedia. Tuhan mengurapi, memberkati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kesetiaan terus hari demi hari, pengurapan yang baru turun atas mereka, supaya mereka, roh mereka terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan seluruhnya Tuhan umat-Mu yang ada di Jayapura, di luar Jayapura, biar dalam perlindungan, dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan sepenuhnya. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dan jadikan mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu. Mungkin Tuhan yang mengalami pemulihan Tuhan, yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih ada Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami lepaskan kuasa belur-belur Yesus turun atas mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Segala yang mengintimidasi, melemahkan, memberikan Tuhan sesuatu kelemahan di dalam pikiran, melemahkan mereka dalam tubuh mereka, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan, pengurapan, otoritas, kuasa-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh jemaat-Mu ini kan Tuhan pakai lebih luar biasa Tuhan. Mereka akan semua naik level Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus ajar kami untuk setia, untuk taat terus Bapa,
melakukan Tuhan firman-Mu, dan kami membuat mesbah keluarga di rumah Tuhan untuk kami terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hari demi hari kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai dan memimpin kami di dalam setiap aktivitas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat tanganmu, arahkan ke surga. Mari terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesehatan, urapan, otoritas, kuasa mulai hari ini, besok, sampai kekal Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang-orang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.